Babat Prayut karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-7. Pasukan Yogya bersiap menyerang Balidowo. Tumenggung Arung Binang berkata kepada Sang Raja Surakarta, "Paduka sungguh dapat dibedakan kesalahan antara pasukan Surakarta dan Yogyakarta. Di pihak sana seorang punggawa sampai ikut-ikutan ke pemberontak. Si Tumenggung Condrokusumo ikut Wiratmejo. Dia adalah sepupu Suwandi Suryonagara, Adipati Grobogan. Condrokusumo seorang bupati cangkok Nagara Kasultanan dengan 2.800 tanah garapan. Mengapa dia sampai ikut pemberontak? Kemuliaan apalagi yang dia cari, kalau bukan atas perintah tuanya, yakni Raden Suwandi. Adapun kesalahan pasukan kita, Paduka, si Ronodipuro di Jogorogo itu dituduh menyembunyikan atau memberi jalan agar musuh bisa lari. Hanya itu kesalahan pasukan kita." Sang Raja tertawa, lalu berkata, "Bagaimana kelak Paman Sultan akan bertindak? Paman Sultan sangat mengasihi Suwandi, karena dia panglima andalan ketika memulai perang dahulu." Arung Binang berkata, "Benar dugaan Paduka. Tetapi Paman Paduka sebagai pembesar sudah sangat paham yang benar dan salah. Pasti akan bertindak bijak." Pangeran Pakuningrat dan Arung Binang sudah diizinkan keluar. Adapun nasib Ronodipuro sudah ditentukan. Hari Sabtu dia ditangkap. Hari Senin Ronodipuro dihukum tikam di alun-alun. Setelah tewas, kepalanya dipenggal dan dipanjar di kiri Galadak. Oprup dan Pangeran Mangkunagara lalu menghadap ke istana. Sang Raja dimohon untuk memberi hadiah kepada para wadono dan kerabat yang telah ikut perang. Sang Raja juga memberi hadiah kepada para kerabat sejumlah 1.000 rial. Sudah merata kepada para kerabat, termasuk juga para putra Moloyokusuman dan Diponagaran. Mereka semua membicarakan apa yang terjadi di Yogya. Mereka menduga Sultan sangat kerepotan untuk memutuskan hukuman bagi Suryonagara Suwandi. Sultan sudah menganggap Suryonagara layaknya tangan kanan. Ibarat dibanding 3 punggawa, masih lebih berat si Suryonagara Suwandi. Bahkan dibanding saudara kandung Sultan sendiri, masih lebih berat Suryonagara. Suryonagara seorang punggawa pilihan. Penampilannya tampan dan cakap, juga bisa diajak sebagai teman diskusi. Di medan perang pun pemberani. Sementara itu di Yogya, Sultan sangat bersedih atas semua yang terjadi. Yang menjadi sebab kesedihannya adalah, pertama, laporan dari gubernur bahwa Suwandi Suryonagara dituduh membantu secara diam-diam kepada Wiratmejo. Sudah ada bukti nyata. Seorang bupati bawahan Suwandi yang masih sepupunya sendiri, yakni Condrokusumo, ikut bergabung kepada Wiratmejo. Seorang bupati dengan tanah 2.800 cacah, mengapa sampai ikut menjadi pemberontak? Tidak masuk akal kalau bukan atas perintah atasannya. Yang kedua, Pangeran Ronggo Balidowo adalah keturunan guru, yakni Panembahan Notoprojo, masih darah Kadilangu, atau keturunan Guru Agung Sunan Kalijogo. Mengapa Pangeran Ronggo Balidowo bisa ikut terseret ulah Wiratmejo, sampai-sampai oleh Kumpeni dituduh mengizinkan Wiratmejo mendirikan keraton? Sultan sangat terluka hatinya, ibarat ditusuk dengan gunting, sekali tusuk 2 luka. Sultan mengumumkan kepada para prajurit untuk selalu waspada. Para pembesar Yogya kemudian dipanggil untuk berembuk. Adipati Danurejo, Ronggo Prawirodirjo, Pangeran Notokusumo, dan Pangeran Pakuningrat berunding untuk menentukan langkah yang baik. Sampai menjelang pagi belum mendapat penyelesaian. Pagi harinya mereka sudah dipanggil kembali untuk menghadap. Adipati Danurejo berkata, "Paduka, Kanda Suryonagara itu ibaratnya seperti Adipati Jangrono di masa lalu. Kalau mengakui kesalahannya, maka anak cucunya selamat lestari mengabdi kepada raja.
Kalau hendak bersikeras melawan, maka anak cucunya yang akan celaka. Berkata sang sultan, aku sependapat. Segera berangkatkan pasukan. Bawalah surat perintah dariku. Adapun soal Dinda Ronggo Balidowo, Surodimenggolo mengirim surat kepadaku agar mempertahankan Ronggo Balidowo. Tapi itu bukan kehendakku. Sebaiknya dia pergi dari wilayahku. Panggil segera putra-putraku, Prangwadono, Aryo Pamot, Martosono, dan Sumoyudo. Yang berada di medan perang, Sinotoyudo jangan lupa dipanggil. Tinggalkan si Martoloyo dan Kartonadi agar bergabung ke pasukan Surakarta. Kelak agar bergabung bersama si Ronggo Prawirodirjo. Kalau sudah sampai di medan perang, segera kirim surat kepada si Ronggo Balidowo. Berangkatlah besok pagi. Ronggo Prawirodirjo menyatakan kesanggupan. Sultan berkata lagi, dan engkau aku sertakan mantri dalam sejumlah 50 orang, 80 prajurit Ketanggung, 80 Jogosuro, 50 Nirboyo, 50 Jogoboyo, dan 25 Suronoto. Selesai pesan-pesan sang sultan. Semua punggawa yang ditunjuk undur diri. Singkat cerita, pagi hari pasukan sudah memukul tanda berangkat. Ronggo Prawirodirjo bersama Lurah Ketanggung Ngabehi Jayadirono, Lurah Jogosuro Ngabehi Jayasutomo, dan anak Kapitan Tolong Lurah pasukan Nirboyo. Sejumlah 2000 prajurit berkuda dan prajurit darat tak terhitung jumlahnya. Perjalanan pasukan Jogja sudah sampai di Kampak. Pangeran Ronggo Balidowo sudah dikirim surat peringatan. Tumenggung Martoloyo dan Kartonadi begitu mendengar pasukan Jogja sudah berada di Kampak, segera menemui Tumenggung Mangkuyudo dan Joyonagoro. Pasukan Surakarta diminta untuk bergeser ke selatan. Surat dari Ronggo sudah diterima oleh Pangeran Ronggo Balidowo. Pangeran Ronggo kaget dan merasa langkahnya menerima kedatangan Wiratmejo telah diketahui. Malam hari Pangeran Ronggo pergi dari Balidowo. Yang disuruh berjaga hanya 2 keponakan, Raden Surokusumo dan sang adik Raden Sumojoyo, serta seorang cucu keponakan bernama Mas Wijil yang masih berjaga. Dengan diam-diam Pangeran Ronggo Balidowo membawa seluruh wanita, termasuk Raden Ayu Wiratmejo yang masih berada di situ, juga semua putra-putranya yang masih kecil-kecil. Menjelang fajar, rombongan Pangeran Ronggo sampai di Jajar, termasuk wilayah Karangpahing, Demak. Letaknya di sebelah barat Laut Grobogan. Pangeran Ronggo lalu membeli rumah dan bermaksud menetap di situ. Sementara itu yang tertinggal di Balidowo, mereka sedang bersiap menghadapi serangan pasukan Jogja. Pagi itu terkumpul pasukan sejumlah 200 orang, dengan senjata 24 senapan dan 10 ekor kuda.